Pemirsa, saat ini saya sedang berada di SMK Negeri 3 Kota Tanjung Pinang yang terletak di Kampung Bulang, Kecamatan Kota Tanjung Pinang Timur. Yang mana hari ini berlangsung kegiatan Lustrum ke-9 yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Lalu seperti apa keseruan dari Lustrum ke-9 yang diadakan 5 tahun sekali ini? Tetap saksikan special report kali ini. Di perayaan Lustrum ke-9 ini juga terdapat job fair, expo, dan juga bazar. Seperti yang Anda lihat di belakang saya, terdapat beberapa stand yang menjual seperti makanan, minuman, dan juga kreasi kerajinan tangan. Selain itu, kegiatan Lustrum ini juga diramaikan dengan penampilan tari dari berbagai sekolah yang ada di Kota Tanjung Pinang. Pak, hari ini kan kegiatan Lustrum, tapi sebenarnya boleh dijelaskan nggak Lustrum itu apa? Baik, makasih. Ini Lustrum ini sebenarnya sebenarnya sama dengan hari ulang tahun, hanya 5 tahunan. Jadi 5 tahunan itu Lustrum, karena kita sudah 45 tahun, maka kita Lustrumnya yang ke-9. Nah, inilah yang membedakan. Kalau hari ulang tahunnya kita tiap tahun, maka ini 5 tahunannya sebagai Lustrum. Di usia yang ke-45 tahun ini, saat ini apa yang menjadi fokus utama dari pihak SMK Negeri 3 sendiri? Oke, sesuai dengan prinsip kami, visi kami adalah bagaimana penampilan sekolah, pelayanan sekolah, dan prestasi sekolah. Jadi kedepannya SMK 3 ini bagaimana supaya menjadi magnet bagi siswa SMP yang ada di Kota Tanjung Pinang, bahkan mungkin di Bintan, bahkan mungkin di luar sana. Jadi menjadi magnet, sehingga mengapa hari ini kita mengadakan suatu kompetisi di tingkat SMP. Ini salah satunya memperkenalkan bahwa SMK 3 Tanjung Pinang yang notabene adalah dalam bidang teknologi dan rekayasa bisa menjadi pemikiran atau peluang kedepannya untuk masuk ke SMK. Teknologi ini kemudian di sana di dalamnya adalah teknologi tepat guna sebagai bentuk inovasi dari SMK, dari siswa kita. Ini mungkin bisa menjadi daya tarik. Kemudian setiap jurusan tadi bisa melihat lebih dari dekat lagi siswa SMP atau bahkan dari luar bisa melihat bagaimana aktivitas pembelajaran di SMK kita. Karena ke depan SMK 3 kita ini akan bagaimana supaya setiap jurusan menjadi kelas industri. Kemudian pembelajarannya adalah teaching factory, dan ke depannya lagi sebagai rohnya adalah SMK BLUD. Ini harapannya. Kalau sudah BLUD, teaching factory, kelas industri, maka diharapkan lulusannya kompeten, dan kita punya hashtagnya adalah belum lulus sudah dapat kerja. Nah, BLUD itu apa, Pak? Jadi BLUD ini adalah Badan Layanan Usaha Daerah, di mana kita di SMK kita ini dibuatlah semacam bagaimana menghasilkan produk dan jasa yang bisa digunakan oleh mungkin dari luar yang bisa bekerja sama. Jadi ada jasa, ada produk. Jadi misalkan ada pabrik memesan, misalkan kita permesinan, ada CNC di sana, mungkin bekerja sama dengan pabrik. Oke, nah, baik. namanya Think Factory. Lalu apa nih Pak, ke depan harapannya? Ya, harapannya itu tadi, jadi anak kita bisa diterima di perusahaan yang bonafit, sesuai dengan jurusannya, dan memiliki gaji yang sesuai dengan kompetensinya. Oke, baik. Pak Rusli, ini gimana tanggapannya terkait kegiatan Lustrum ke-9 kali ini? Ya, alhamdulillah kami yang jelas dari alumni sangat-sangat berterima kasih kepada kepala sekolah, kepada kepala sekolah SMK 3 ya, kemudian kepada ketua pelaksana Lustrum ini. Alhamdulillah kami diundang, diajak berpartisipasi. Tentu ada rasa bangga lah dari kita. Yang paling terpenting itu adalah kita dapat bertatap muka sebenarnya sama mantan-mantan guru kita terdahulu, kemudian dengan yang generasi penerus sekarang. Intinya kita dari alumni pengen menjalin hubungan baik lah
antara pihak sekolah SMK 3 dengan kita alumni dan dunia kerja, intinya seperti itu. Sebagai ketua Ikatan Alumni SMK Negeri 3 ini gimana nih dukungan sebagai alumni kepada pihak sekolah sendiri? Alhamdulillah kemarin juga dari panitia dan kepala sekolah sudah mengadakan rapat dari awal sampai akhir, kami diikut sertakan, kemudian dapat menjadi catatan-catatan tertentu sehingga terlaksananya kegiatan hari ini. Salah satunya adalah bagaimana kita berpartisipasi supaya pelaksanaan ini terjalin. Maka kemarin atas nama alumni kami juga mensebarluaskan terhadap kegiatan-kegiatan ini, dan alhamdulillah hasilnya yang sekarang berkat kolaborasi antara pihak sekolah dengan kita. Lalu harapannya ke depannya apa nih Pak Rusli? Harapan ke depan yang pertama tentu kualitas ya. Kualitas dari tamatan STM itu atau SMK 3 harus menjadi prioritas nomor 1. Yang kedua tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah terkait dengan penampilan, kemudian prestasinya, kemudian pelayannya harus maksimal. Kenapa? Itu yang menjadi acuan pegangan oleh orang tua. Orang-orang tua siswa kalau mau mendaftar tentu dilihat itu dulu. Kalau meyakinkan bahwa anaknya selesai dari sekolah ini bisa langsung dapat kerja, bahkan bisa melanjut ke pendidikan yang lain, itu yang menjadi tujuan utama dari kita sebagai orang tua. Lustrum ke-9 ini distrik tentu menyambut baik dan bangga. Karena ini bukan juga mendukung program-program dinas pendidikan, yaitu diantaranya mengembangkan olahraga, seni, bahkan teknologi. Nah tentu kami berharap gema inovasi dan gema teknologi yang ditaja oleh SMK Negeri 3 ini tentu membawa manfaat yang luar biasa. Manfaatnya itu apa? Yang pertama tentu dari siswanya sendiri, yaitu nanti dia bisa mengembangkan kreativitasnya. Tentu tidak hanya berharap bisa masuk ke bekerja di swasta, tapi juga bisa menjadi pencipta pekerjaan nantinya. Samping pencipta pekerja juga mampu mengembangkan kompetensinya, seperti alumninya, seperti kita lihat Pak Dr. Rusli, tidak hanya melulu dia mengharapkan bisa masuk ke perusahaan-perusahaan bonafit, tetapi dia bisa mengembangkan kompetensinya sehingga bisa menjadi lebih tinggi kelasnya, sekolahnya di doktor S3. Pemirsa TV, selain diadakannya kegiatan job fair, expo, dan juga bazar, perayaan Lustrum juga diramaikan dengan perlombaan tari tingkat SMP yang memang bertujuan untuk menarik minat masyarakat, khususnya siswa, agar mendaftarkan diri di SMK Negeri 3 Kota Tanjung Pinang. Tadi juga kegiatan ini diramaikan oleh para alumni dan juga Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Yoli Andini, Muhammad Fahrullah, UTV mengabarkan.